Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan beberapa adab-adab yang sebaiknya diamalkan oleh orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Di antaranya yang pertama beliau sebutkan adalah sepantasnya bagi orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah untuk memulai perjalanannya pertama kali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhenti dari segala macam dosa yang ia masih lakukan. Waraddil mazalimi. Kemudian hendaknya juga sebelum dia melaksanakan perjalanan haji dan umrahnya, dia mengembalikan semua hak-hak manusia yang ia pernah ambil. Dia pernah menzalimi orang, mengambil haknya orang lain, maka hendaknya sebelum pergi melaksanakan haji dan umrah agar ia mengembalikan semua hak-hak orang lain tersebut yang ia telah ambil. Wa qada'id duyun. Selanjutnya adalah jika ia memiliki hutang, maka hendaknya dia membayar utang-utangnya terlebih dahulu. Ya. Wa yastashibu minal malil halal ma yakfihi li dhahabihi wa ruju'ihi min ghairi taqtirin. Kemudian di antara adab selanjutnya bagi orang yang hendak melaksanakan perjalanan haji dan umrah adalah disunnahkan atau dianjurkan bagi dia untuk membawa perbekalan yang cukup. Ya, baik berupa harta, ya, benda-benda dan lain sebagainya. Ya. Dan harta tersebut wajib berasal dari harta yang halal. Jadi hendaknya harta yang dibawa oleh orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah itu dari kampungnya adalah harta yang halal. Ya. Dia bersihkan dulu hartanya dari harta yang kotor, kemudian harta yang bersih itulah yang dia bawa sebagai bekal bagi dia untuk melaksanakan perjalanan haji dan umrah. Gunanya apa? Membawa perbekalan dan harta yang cukup. Yang pertama adalah agar nanti ketika dia dalam proses haji dan umrah itu sudah tidak tersibukkan lagi untuk mencari perbekalan atau mencari harta untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, sehingga dia betul-betul fokus untuk beribadah di tanah suci. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar dia nanti bisa bersedekah, ya, di tanah haram, di tanah suci. Ya, bersedekah kepada orang-orang fakir, memberikan makan dan pintu-pintu sedekah yang lain. Ya. Sehingga sebaiknya bagi orang yang ingin melaksanakan haji dan umrah itu menghindari membawa harta yang terlalu sedikit. Ya, kecuali memang kalau dia memang tidak memiliki, hanya itu yang ia punya, maka tidak apa-apa. Namun jika ia adalah orang yang memiliki harta namun yang dia bawa hanya sedikit, maka itu tidak termasuk adab, ya, di dalam pelaksanaan perjalanan haji dan umrah. Karena apabila dia membawa harta yang sedikit, pertama bisa saja nanti di dalam perjalanannya dia kekurangan, sehingga ia pun mulai tersibukkan untuk mencari harta lagi demi menutupi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga ia tidak fokus untuk ibadah. Kemudian alasan kedua, dia tidak bisa bersedekah. Ya, padahal sedekah di tanah suci itu pahalanya lebih besar karena keutamaan tempat. Kemudian di antara adab yang beliau sebutkan rahimahullah, wa yanbaghi ayyaltamisa rafiqan salihan. Hendaknya bagi jamaah haji dan umrah ketika di dalam perjalanan itu memilih teman-teman yang saleh, ya, yang mencintai kebaikan, yang membantu dia untuk memaksimalkan ibadah. Ya. Hendaknya ia menghindari teman-teman yang buruk, yang mengajaknya kepada keburukan atau minimal mengurangi semangat dia untuk beribadah. Hendaknya orang seperti ini dihindari dan ia hanya memilih teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Jika tidak ada, temannya semua tidak ada yang semangat beribadah, maka lebih baik dia bersendiri
di dalam ibadahnya sehingga dia bisa tetap maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang disebutkan oleh beliau, wal yu'ammir ar-rufaqa alaihim ahsanahum khulqan wa arfaqahum bil ashab. Diwajibkan atau dianjurkan bagi jamaah haji dan umrah itu menentukan amir, menentukan pemimpin atau ketua dari rombongannya. Ya, karena setiap manusia itu memiliki pendapatnya masing-masing. Sehingga apabila tidak ada pemimpin, maka mereka akan saling berbeda pendapat dan tidak bersatu. Namun jika ditentukan pemimpin di antara mereka, maka nanti ketuanya inilah, pemimpin inilah yang menentukan arah perjalanan daripada rombongan sehingga mereka tetap selalu bersatu. Kemudian jamaah sekalian, di antara adab bagi jamaah haji dan umrah ialah selama perjalanan mereka hendaknya untuk senantiasa berkata-kata yang baik saja. Tatyibul kalam wa it'amut ta'am, dan hendaknya rajin-rajin memberi makan. Ya, bersedekah dengan sedekah makanan. Ya, dia beli makanan kemudian disedekahkan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meminta perwakilan, ya, dia memberikan sejumlah uang misalkan kepada orang, kemudian orang tersebut yang mengurus pembelian dan pembagian makanannya. Wa idharu mahasinil akhlak, dan hendaknya untuk senantiasa menampakkan akhlak yang bagus. Karena kondisi safar itu jamaah sekalian menampakkan sifat-sifat asli dari seseorang. Karena orang dalam keadaan safar, haji dan umrah itu akan mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak enak. Ya, sehingga bisa kondisi-kondisi tersebut bisa membuat sifat aslinya itu tampak. Ya, orang yang pemarah misalkan dia mungkin bisa sembunyikan marahnya, akan tapi ketika dihadapkan dengan kondisi yang sulit, ketika safar, maka sifat-sifat aslinya itu akan muncul. Maka para ulama rahimahumullah menjelaskan salah satu cara untuk menilai seseorang adalah menilai bagaimana sikapnya ketika dia sedang safar. Ketika dia saat berada dalam kondisi safar, kondisi sulit, apabila dia masih berakhlak baik, maka kita bisa menilai bahwa orang tersebut memang memiliki akhlak yang baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang beliau sebutkan bagi jamaah haji dan umrah adalah ayyakuna khaliyan fi hajjihi min tijarah. Orang yang melaksanakan haji dan umrah hendaknya tidak sambil bekerja dan berbisnis. Ya, karena apabila dia sambil bekerja dan berbisnis, maka pekerjaannya tersebut, bisnisnya tersebut akan menyibukkan dia, akan menyibukkan hatinya, menyibukkan pikirannya, sehingga dia tidak fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab selanjutnya, wa ayyakuna ash'ath akbar, ghaira mustakfirin minaz zina. Hendaknya orang yang melaksanakan haji dan umrah itu berpenampilan sederhana dan menghindari menggunakan banyak perhiasan. Ya. Berpenampilan sederhana dan menghindari banyak perhiasan, pakaian sederhana, ya. Kemudian perhiasannya tidak terlalu banyak. Ya. Ini termasuk adab yang disebutkan beliau. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa adab yang beliau sebutkan. Semoga kita semua, terkhususnya bagi jamaah haji dan umrah, bisa mengamalkan adab-adab ini di dalam perjalanan haji dan umrah kita. Demikian jemaah sekalian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.